demi Allah Pak, saya juga nggak buat Pak. Saya kan hanya notaris Pak. Kalau ada kurang berkas saya kan minta ke piayinya. Nah, saya buat sendiri ya bisa Pak saya. Dia tahu itu dari Dukcapil. Akhirnya Mas ini kurang berkas seperti ini. Akhirnya dia memberikan ke saya berkas itu. Nah, diberikan ke saya prosesan karena BPN sudah oke. Nah, akhirnya saya juga melanjutkan proses untuk BPHTB pajak turun waris, tanpa proses jadi langsung masuk balik nama Pak. Dan jadilah sertifikat itu. Oke. Mbak Diah, atas kasus ini kan infonya Desember harus selesai di pengadilan. Itu harapannya jenengan apa nih? Kemarin itu waktu itu kita mediasi ya Pak ya, mediasi di Pengadilan Negeri Surakarta untuk pensertifikatan itu, kan katanya sertifikat dikembalikan ke saya untuk dipulihkan. Seperti itu Pak. Di Surakarta atau Boyolali Pak? Di Boyolali. Boyolali ya. Boyolali ini dipulihkan. Waktu ada mediator tuh 1, 2, 3 mau ke 4 itu sebenarnya sudah hampir selesai karena permintaan Pak Jair ini kan aku kios tua. Buat apa sih ribut-ribut? Yang penting sertifikatnya dibolehkan lagi dengan jual beli udah selesai. Ampun Mbak. Terus pengacaranya yang bernama Zainal Arifin itu mengatakan itu di hadapan Pak Hakim juga itu waktu itu pas mediasi juga boleh sertifikat dibawa boleh asalkan saya minta jaminan 1 miliar. Terus Pak Hakim Andika itu ngendikan, dan 1 miliar itu apa Pak? Kan ini bukan utang piutang. Untuk apa 1 miliar itu? Ampun Mbak. Seperti itu kan. Kan intinya itu hanya memulihkan sertifikat dari semua itu. Kan namanya sudah sama Pak, namanya sudah sama si Jailani Mustafa. Jadi nanti hanya memulihkan dari Pak Hakim itu ngendikan memulihkan statusnya aja dari warisan menjadi jual beli. Karena aktanya juga masih ada, pajak-pajak juga ada, hanya lemah Pak. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mbak Diah atas wawancaranya, semoga lancar lah ya semuanya. Oke. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu urusan saya, anak saya sama ibunya. Ya. Jadi saya yakin 100% bahwa anak saya Diah notaris itu tidak membuat data palsu. Yang sana menurut dia saudara Marno itu datang sudah membawa berkas. Isinya antara lain ada kematian, macam-macam itulah. Ya, termasuk ada fotokopi saksi 2 orang dan lain sebagainya. Itu yang membawa itu Marno datang ke kantor. Jadi saya yakin, aku yakin kalau dia itu tidak membuat data palsu. Tetapi kenapa ketika perdamaian kok mau tanda tangan? Yang nyuruh saya, maksud saya dengan perdamaian selesai, tapi ternyata tidak selesai. Bahkan dia akan memerah saya lagi ketika saya di Jaten. Nyatanya dia bilang begitu, Pak Marso kalau mau mengambil sertifikat berani bayar berapa. Ucapannya begitu, saya tidak nambahi, tidak ngurangi. Kesimpulannya seluruh proses perdamaian itu dicabut dengan akta. Ya. Nah, setelah saya coba notaris Novi. Baik, terima kasih Pak Marso. atas penjelasannya. Ya. Mudah-mudahan bisa menjernihkan semua persoalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika adanya surat perdamaian di bawah tangan, yang mana surat itu ditandatangani kedua belah pihak dan ada saksinya, maka surat itu secara otomatis punya kekuatan hukum. Yang mana kedua belah pihak itu harus melaksanakan di dalam surat perdamaian. Nah, apabila dalam surat perdamaian itu salah satu pihak tidak melaksanakan perdamaian di dalam isi klausula perdamaian, maka berarti ada yang dirugikan. Artinya ada yang bukan prestasi, biasanya ada yang ingkar janji. Nah, dari situlah maka ketika ada yang ingkar janji atau bukan prestasi, maka surat perdamaian itu dicabut. Nah, maka dengan dicabut surat perdamaian itu tidak serta-merta dicabut, harus ada kekuatan pembuktian di dalam hukum. Maka pencabutannya adalah di akta pernyataan di hadapan notaris, karena notaris adalah salah satu
pejabat atau profesi di dalam pembuatan mempunyai perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum.